Duh, cantik-cantik banget sih warnanya. Tahu dong dengan kerabat ikan mas satu ini? Yap, koi. Ikan koi emang legend banget guys. Dari zaman dulu, bahkan ikan ini dianggap sebagai pembawa keberuntungan, kemakmuran, dan kesuksesan. Boleh percaya, boleh enggak sih. Namanya juga mitos. Guys, dalam buku berjudul Koi yang ditulis oleh Takeo Kuroki, ikan cantik ini ternyata berasal dari Persia, yang kemudian dibawa ke Jepang oleh orang-orang Cina melewati daratan Cina dan Korea. Ikan koi sendiri hadir di Indonesia diperkirakan pada tahun 1981. Nah, di alam perkembangannya, ternyata ada kampung koi guys di negara kita. Tepatnya di Desa Pranggan, Kecamatan Poso Klaten, Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Namanya juga kampung koi, ya satu kampung semua pelihara ikan koi. Duh, ini sih bener mitosnya, kalau koi bisa bikin makmur. Gimana enggak guys? Per ekor koi di sini harganya bisa mencapai jutaan sampai puluhan juta rupiah. Dan karena kualitasnya yang numero uno, koi-koi di sini banyak yang masuk kriteria grade A+ atau show quality. Koi, kita bongkar nih guys, gimana cara menghasilkan koi kualitas wahid. Rahasianya ada pada proses penyortiran yang sudah mulai dilakukan sejak anakan koi berumur 1 bulan. Biasanya motif-motif di tubuh bayi koi yang berumur 20 hari udah kelihatan tuh, termasuk corak dan warnanya. Nah, bibit terbaik siap ditebar ke kolam pembesaran. Kerennya lagi, desa ini dianugerahi sumber mata air yang berlimpah guys. Karena berada di lereng Gunung Kelut, so urusan air mah jadi faktor pendukung banget nih. Oh iya, tahu nggak sih, kolam-kolam ini aslinya cuma sawah biasa guys. Tapi, karena serangan hama tikus pada awal tahun 2000-an silam, para petani mulai alih profesi gara-gara gagal panen. Nah, budidaya koi jadi pilihan para penduduk desa. Duh, ini yang namanya move on dengan cepat guys. Gak hanya menangisi kegagalan. Jadi kamu juga yang belum move on sama kenangan, tetap semangat ya. Lanjut, koi-koi yang disiapkan untuk show atau lomba sebenarnya tidak ada patokan umur guys. Yang paling kecil berusia 2-3 bulan. Tapi idealnya sih yang sudah berumur setengah tahun hingga 18 bulan. Biasanya kalau sudah umur segitu, panjang koi sudah mencapai 50 cm. Ini penampakannya guys. Meski panen, nggak perlu dikeringin semua airnya. Ambil sesuai kebutuhan dan permintaan pembeli aja. Guys, tahu nggak sih? Para samurai di Muromachi, Jepang menyimbolkan ikan ini sebagai lambang keberanian dan pantang menyerah. Bahkan ikan ini menjadi simbol perayaan Hari Anak Kodomo no Hi setiap tanggal 5 Mei sejak tahun 1948. Hari itu pun menjadi hari libur nasional dan dirayakan dengan menampilkan boneka ksatria yang membawa bendera koinobori berbentuk ikan-ikanan. Kebiasaan ini sudah berlangsung sejak pertengahan zaman Edo sekitar tahun 1600 sampai 1868. Bermula dari legenda cinta tentang ikan koi yang berenang mendaki melawan arus, di Jepang ikan koi menjadi simbol kesuksesan. Lanjut panen guys. Setelah dipanen, koi harus isolasi mandiri alias dikarantina dulu. Bukan karena COVID-19 ya guys. Hal ini dilakukan agar kulit dan warna ikan koi jadi makin kinclong dan glowing. Soalnya berbeda dengan kolam pembesaran yang alasnya berlumpur, kolam karantina sudah disemen yang bisa bikin koi jadi lebih bersih. Koi akan tinggal di kolam ini sampai siap dijual dan dilombakan. Nah, kalau sudah mau show nih, ikan koi dipindah lagi ke akuarium dan airnya harus benar-benar bersih. Makanya diberi filter. Tahu nggak sih, rahasia air koi tetap jernih? Yaitu dengan meletakkan batu apung dari Gunung Kelut seperti ini. Batu ini berfungsi sebagai filter alami. Batu ditutup dengan cermat atau bisa juga dengan jaring bekas. Oh iya, di kolam karantina terakhir, ikan koinya nggak boleh dikasih makan ya. Kudu diet ketat nih. Selain menjaga air tetap bersih, koi yang lagi puasa warnanya akan lebih terang. Mau tahu berapa harga koi grade A dan A+ ini guys? Untuk ukuran 10-15 cm aja berkisar 500.000 hingga 2 juta rupiah. Sementara yang ukurannya 40-50 cm seperti ini bisa mencapai 15 juta rupiah. Wait, ini untuk ikan yang fresh graduate ya, alias belum pernah ikut atau menang kontes. Kalau yang sudah pernah menang kontes, harganya, nih liatin fotonya dulu deh. Si S Legend asal Jepang yang dihargai 203 juta yen, alias 26 miliar rupiah. Iya,
Nolnya emang sebanyak itu guys. Hahaha. You everybody, siapa yang gak kenal makanan yang satu ini? Hey, bukan. Ini bukan nasi campur ya guys. Yang bener tuh rice bowl. Terus apa istimewanya rice bowl yang mau kita bahas kali ini? Yang jelas guys, bahan mentahnya aja harganya bisa nyampe jutaan. Apa? Gini doang bisa nyampe jutaan? Cus, silahkan simak nih kalau nggak percaya. Guys, banyak yang bilang kalau hidangan nasi dengan mangkuk beserta lauknya ini berasal dari Korea. Tapi ada juga yang bilang kalau makanan ini berasal dari Jepang. Nah loh, jadi mana yang bener ya? Eits, nggak usah bingung guys. Sebenarnya semua negara di dunia memiliki rice bowl dengan ciri khas masing-masing. Hanya saja yang paling terkenal di Indonesia hanya ada dua. Rice bowl khas Jepang atau donburi, dan rice bowl khas Korea atau bibimbap. Hayo, kalau kamu tim donburi atau tim bibimbap? Kalau yang lagi demam Korea sih, pasti pilih bibimbap ya. Meskipun tampak sama, tapi keduanya memiliki penyajian yang berbeda. Bibimbap biasa menyajikan lauk dan sayur mentah sebagai toppingnya, sedangkan donburi menggunakan lauk pauk yang lebih beragam. Contohnya nih, ada unadon, gyudon, dan tamago. Daripada penasaran, yuk langsung kita lihat proses pembuatannya aja guys. Kali ini, kita akan ngintip proses membuat rice bowl yang sedikit berbeda daripada biasanya. Bahan-bahan yang digunakan juga premium tuh guys. Ada unagi atau olahan sidat, tamago, hati angsa, ikura atau telur salmon, dan ada beef yang kaya akan lemak. Oke, kita langsung buat ke dapur aja ya. Let's go. Yang pertama kita akan buat adalah unagi bowl. Banyak orang berpikir kalau unagi itu terbuat dari daging belut. Padahal unagi ini terbuat dari sidat loh guys. Serupa tapi nggak sama ya antara belut sama sidat. Sidat memiliki daging yang lembut. Ketika dibakar, ia akan menyerap bumbu. Beda sama daging belut yang lebih cocok untuk digoreng. Oh ya guys, ngomongin soal rice bowl, sebenarnya makanan ini udah mulai ngehits di Indonesia sekitar tahun 2017. Karena tampilannya menarik, serta varian lauk yang beragam, rice bowl menjadi salah satu makanan yang paling banyak fansnya sampai sekarang. Gak cuma itu guys, rice bowl juga masuk ke dalam jenis comfort food yang bisa dimakan kapan aja dan di mana aja. Seperti unagi dan tamago bowl ini ya guys, tampilannya aja udah gimana gitu. Nah, ini dia bowl pertama kita. Apa ini, Philip? Unagi and tamago bowl. Unagi and tamago bowl. Eits, tahan dulu. Masih ada bowl-bowl selanjutnya nih. Salah satunya ikura foie gras bowl. Kalau yang tadi perpaduan telur dadar dengan olahan sidat, yang satu ini telur ikan khas Jepang dipadukan dengan hati angsa khas Prancis. Nah loh, makanan khas Jepang dipadu dengan makanan khas Prancis. Rasanya kayak apa ya? Nanti kita icip-icip ya guys. Oh iya, ngomongin soal foie gras, makanan ini adalah salah satu makanan mewah asal Prancis. Foie gras berasal dari hati angsa khusus yang sengaja digemukkan sehingga hatinya diselimuti lemak. Hal ini membuat tekstur hatinya menjadi lembut namun tetap kenyal ketika dimakan. Gak heran kalau harganya mahal. Soalnya gak semua hati angsa bisa dijadikan hidangan yang bercita rasa lezat. Satu kilogram hati angsa harganya bisa mencapai 1,3 juta rupiah loh guys. Bayangin, kalau harga hatinya aja segitu, gimana harga totalnya ya? Apalagi kalau ditambah dengan potongan daging beef medium rare dan ikura seperti ini. Yes, udah pasti mahal. Tapi sebanding kok sama rasanya yang enak dan manfaatnya buat kesehatan. Bravo. Hati angsa kaya akan protein, mineral, dan memiliki 9 jenis asam amino. Dengan mengkonsumsi hati angsa secara rutin, sangat bermanfaat untuk kesehatan mata. Jadi kalau kamu punya masalah sama mata, nggak ada salahnya makan hati angsa ya guys. Tapi kalau nggak ada, kalian bisa ganti dengan menu lainnya, seperti hati ayam atau hati sapi.
Sedangkan mengkonsumsi telur salmon atau ikura juga dapat meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Telur salmon mengandung antioksidan kuat yang memberikan warna oranye pada telur. Kandungan ini dipercaya dapat membantu mencegah kerusakan sel akibat radikal bebas. Tapi jangan terlalu berlebihan juga ya guys, soalnya telur ikan salmon juga tinggi akan sodium. Buat yang udah berumur, zat sodium ini justru beresiko buat hipertensi dan fungsi jantung. Kak Gengki lagi ngapain tuh? Mau jadi kang mebel apa? Banyak banget kayunya. Ada sih guys. Halo guys, hari ini kita memantau kegiatan Gengki Sang. Jangan sampai jadi troublemaker lagi. Tuh kan, baru juga dibilangin. Bang. Kenapa, Gen? Sorry, maaf. Jatuh. Kenapa bisa jatuh? Sorry, sudah terlalu capek. Nah, sorry, maaf ya. Udah, nggak usah, biarin aja udah. Udah, kita masak ayam aja yuk. Masak ayam aja? Iya, Kenapa? yuk. Sorry, kenapa ini? Nggak apa-apa. Udah, tinggalin aja. Maaf ya. Ayo. Lagian sih ya guys, motong kayu itu emang butuh tenaga ekstra dan teknik khusus, biar nggak ngabis-ngabisin tenaga. Kalau ngasal kayak tadi sih, wajar aja kalau jadi kau duluan. Maafin aja ya, Chef Ronald. Oke guys, hari ini Chef Ronald ajarin bikin atung alias ayam tungku. Seperti apa ya? Oke, prosesnya gimana ya pertama? Oh, jadi tuh Gengki kumpulin kayu sebanyak itu untuk masak ayam tungku toh. Tapi ayam tungku apa tuh? Udah abad 20, emang masih ada masak pakai kayu dan tungku? Sabar guys, ntar dibocorin deh semuanya. Sebelumnya ada mau lewat, tapi bukan mantan. Guys, ada yang gak doyan seafood? What? Serius nih? Gak doyan seafood? Gak doyan karena alergi? Atau gak doyan karena berat di harga nih? Buat kamu yang alergi seafood, gak usah parno ya guys. Alergi seafood memang bisa dialami oleh orang dewasa. Meskipun saat anak-anak atau remaja, mereka gak pernah alergi seafood sebelumnya. Jadi guys, alergi seafood bisa terjadi kapan aja secara tiba-tiba. Yang penting sih, kunci dari menghilangkan bakteri, toksin, dan alergi pada seafood terletak pada proses pengolahannya guys. Nah, tahu nggak sih cara mengolah seafood yang aman? Sumpah, itu mah gampang guys. Tinggal duduk manis dan jangan ganti channel. Kalau enggak, kamu pasti bakal nyesel. Okidoki guys, salah satu hewan laut yang jadi favorit sejuta umat adalah kepiting. Tapi untuk mengolah kepiting yang benar memang butuh perjuangan guys. Karena kepiting adalah salah satu jenis seafood yang rentan terkontaminasi logam berat. Makanya guys, first thing first, harus dibersihin dulu ya sebelum dimasak. Nyuci kepiting tuh nggak sembarangan guys. Kalau salah, bisa mempengaruhi rasa. Chef, ajarin aku masak kepiting dong, udah aku cuci nih. Nah ini nih Zara. Loh ini Zara kok belum bersih? Tuh, ini ada yang bagian kotornya nih. Tadi nyucinya gimana? Ya udah aku cuci aja yang aku bisa. Ya Cuci luar nih. enggak dong, kan ada caranya kalau untuk bersihin kepiting. Gimana sih, Chef?
Yuk, langsung aja kita bersihin kepitingnya yuk. Nah lo, Zara salah nyuci kan? Untung ada chef Ben. Nah, ini Zara. Nah, kalau untuk bersihin kepiting itu ada berbagai macam cara sebenarnya. Gimana tuh, Chef? Kalau cara bersihinnya, ini aku biasa pakai spons. Sponnya yang kasar boleh, yang halus boleh. Ini untuk bersihin yang kotor seperti ini, Zara, ya. Tuh guys, dengerin kata chef Ben. Oh iya, spons yang dipakai itu harus yang baru ya, biar benar-benar bersih. Dan nggak menggunakan sabun, cukup air mengalir aja. Bagian dalam juga nggak boleh kelewat. Bisa dioprek-oprek aja dengan tangan kayak gini nih. Kuning, ini bagian telurnya. Yang bagian hitam-hitam ini biasanya lemak atau kotorannya. Gitu. Nah, biasanya yang bagian kuning-kuning kita ambil. Ada bagian yang emang harus stay, ada yang harus dibuang. Jadi jangan literally semua dimasak ya. Nah, sekarang kepitingnya udah bersih guys. Langsung aja eksekusi. Mau dijadiin apa ya? Wait. Kalau menurut arahan chef Ben, harus direbus dulu dengan jahe dan serai. Waktunya sekitar 15 menitan. Ini berfungsi agar bau amisnya hilang. Setelah direbus, siapkan tumisan. Pakai mentega dengan bawang bombay. Sekalian juga bawang putih cincang dan paprika merah. Kalau udah harum, masukkan tomat merah dan jagung. Pakai nanas juga guys. Tambah air, garam, dan juga lada bubuk. Tambahin perasan jeruk nipis. Terus masukkan deh kepitingnya. Terakhir, tabur daun bawang. Kalau ngomongin seafood, gak cuma Mr. Crab aja kok yang enak. Kerang juga jadi primadona seafood. Yang digunakan adalah kerang kepah. Yang ini masaknya simpel aja guys. Pertama, bikin sausnya. Dengan menggunakan saus tomat, saus sambal, bawang, brown sugar bubuk, madu, bubuk cabai, dan jeruk nipis. Semua bahan di blender jadi satu. Lanjut rebus kerangnya dengan batang serai, daun jeruk, dan jahe geprek. Tunggu beberapa menit sampai kerangnya matang. Sekarang tinggal di tahap terakhir, balurkan saus di atas kerang. Kalau udah, ditorch sebentar deh, nggak pakai lama, udah bisa disajikan. Makan seafood bisa dengan banyak cara ya guys. Selain pakai nasi, digadoin aja juga enak banget. Justru lebih berasa bumbunya. Kalau kepiting asam manis Singapura ini, rasanya sok pasti asam bersensasi manis. Tapi guys, walaupun rasanya emang seenak itu, makanya jangan sampai hilaf ya, karena semua jenis seafood tinggi kolesterol. Tahu nggak sih, American Heart Association menyarankan untuk membatasi makanan berkolesterol nggak boleh lebih dari 200 mg per hari. Kepiting punya kadar kolesterol lebih rendah dibanding udang. 100 gram kepiting terdapat 55 hingga 59 mg kolesterol. Nah, yang perlu hati-hati adalah orang pengidap hipertensi. Disarankan untuk benar-benar membatasi biar nggak berlebihan. Karena kandungan natrium kepiting lumayan tinggi loh. Buat kamu yang suka banget makan seafood, ada baiknya 2-3 kali aja dalam seminggu. Dan jangan lupa, imbangi dengan makanan kaya serat seperti sayuran dan buah-buahan. Olahraga juga wajib ya guys. Alright, segitu dulu tips dari Chef Ben. Semoga berguna ya. Gimana Kak Gengki? Masih lelah nggak? Lanjut lagi ya bikin ayam tungkunya. Koi guys, bahan-bahan yang harus disiapkan gampang kok. And so simple. Cuma ayam broiler atau ayam negeri, garam, dan bumbu spicy kolaborasi 5 rempah. Ada jahe, daun bawang, bawang putih, dan air rendaman khusus. Ngomong-ngomong soal ayam negeri nih, tahu nggak sih beda ayam negeri dengan ayam kampung?
Kalau ayam kampung nyeker gak pakai sepatu karena ada di kampung. Kalau ayam negeri pakai heels karena ada di mall. Bedanya ayam kampung sama ayam negeri itu gampang banget. Dilihat dari pahanya aja udah kelihatan banget bedanya. Kalau ayam kampung pahanya itu gepeng, terus tulangnya tebel, tulangnya besar. Nah kalau ayam negeri dagingnya tebel, pahanya montok, besar. Dan yang paling gampang adalah ayam negeri tinggalnya di kota, ayam kampung mah tinggalnya di lembur. Gitu. Guys, ini negeri, ini kampung. Ayam kampung disebut juga buras alias bukan ras. Lanjut ya. Taburi ayam dengan garam dan bumbu spicy. Jangan cuma bagian luarnya, tapi pastikan bagian dalam ayam juga harus dilumuri bumbu supaya meresap sempurna sampai ke bagian dalam daging. Oh iya, ayam yang digunakan minimal beratnya 1,5 kg ya guys. Kenapa? Soalnya proses masak tungku akan membuat bobot ayam menyusut. Jadi kalau terlalu kecil, nanti tekstur ayam menjadi kering dan ciut. Inilah alasan kenapa ayam kampung tidak dipilih menjadi bahan utama. Selanjutnya, kita buat bumbu rendaman. Masukkan daun bawang, jahe, dan bawang putih ke dalam air. Remas-remas daun bawang sampai keluar sarinya. Kalau sudah, baru deh kita masukkan ayam ke dalam bumbu rendaman. Masukkan satu persatu ayamnya. Lalu kita tuang lagi semua bumbunya sampai ayam tenggelam. Sampai lagi. Oh, Harus semuanya ketutup pakai. wow, macet dan banjir. Kayak Jakarta. Sekarang tinggal kita tunggu aja, kurang lebih setengah jam, sampai bumbu rendaman benar-benar meresap ke dalam daging ayamnya. Sambil nunggu, panaskan dulu yuk tungkunya. Untuk memanaskan tungku, kayu yang digunakan juga nggak boleh sembarangan loh guys. Harus kayu buah-buahan, seperti rambutan, nangka, dan jambu. Ayo kenapa? Ada yang tahu nggak? Jadi gini guys, kayu buah-buahan memiliki senyawa khusus yang jika dipanaskan, maka senyawa itu akan menguap dan memberikan aroma wangi yang khas pada makanan. Gak heran kalau saat ini kayu buah-buahan lagi banyak peminatnya tuh. Apalagi buat yang punya usaha kuliner daging asap ya. Wah, oh, tahu nggak sih guys, di Jepang ada mitos. Kalau orang Jepang lihat api, jadi tenang, santai gitu. Jadi di acara TV Jepang ada percobaan, tayang gambar api aja, terus viewernya naik gitu. Jadi beneran orangnya lihat api, jadi tenang. Sekarang lanjut kita siapkan ayamnya. Sebelum dimasukkan ke dalam tungku, ayam yang sudah direndam bumbu harus ditusuk menggunakan alat khusus ini nih. Unik ya. Di bagian bawah penusuknya terdapat sebuah bol besi yang berfungsi untuk menampung minyak dan bumbu yang keluar dari ayam. Jadi ketika dimasukkan ke dalam tungku, air bumbu yang di dalam bol akan menguap dan akan membantu proses pematangan ayam supaya lebih cepat. Gak heran guys, kalau masak ayam tungku ini jauh lebih cepat dari ayam roasting lainnya. Cuma butuh waktu kurang lebih 1 jam aja sampai ayam matang sempurna. Sampai jumpa lagi. Dadah. Oke udah ya. Nah ini tunggu 1 jam. Ya, Lebih. kurang lebih. Kurang lebih. Wow, kira-kira 1 jam. Oke, kita Nanti, tunggu ya. nanti kita balik-balik lagi. Oh gitu. Nanti buka lagi, balik-balik lagi Iya. gitu ya. Oke, sampai tunggu. Eits, tapi jangan lupa putar-putar posisi ayamnya ya, supaya tidak mudah gosong tuh. Oh ya guys, ngomongin soal tungku, tahu nggak sih? Ternyata alat masak ini berasal dari Cina loh. Tungku sudah digunakan sejak zaman dinasti Qin sekitar tahun 220 sebelum Masehi. Alat masak ini awalnya terbuat dari tanah liat dengan bentuk yang sederhana. Jadi bisa dibilang tungku ini adalah asal muasal kompor ya guys. Karena masak pakai tungku katanya bikin makanan jadi lebih enak. Gak heran, di resto-resto premium penggunaan tungku bahkan masih dipertahankan. Aroma khas ayam tungkunya udah menyeruak ke seluruh ruangan nih. Tandanya ayam sudah matang.
Guys, rimain aja nih. Tadi Kak Gengki sudah potong kayu dan sudah masak ayam tungkunya. Tapi gimana nasib ayam tungku yang sudah matang ya? Ini dia. Wah, warnanya cantik banget guys. Agak kemerahan dan mengkilat gitu. Glowing ya guys. Duh, jadi nggak sabar nih. Tapi tahan dulu bro. Ayam tungku nggak lengkap kalau belum disajikan dengan nasi, sambal, lada, dan kuah sup. Semuanya dibuat spesial dengan bumbu atung loh. Yuk langsung aja kita makan. Oke guys, udah jadi des. Cantik sekali. Nek. Udah nek. Beneran kalau di Jepang makan seperti ini mu hari spesial. Merasa bahagia. Oh my god. Oh my god. Sugoi. Kore. Oh my god. Kulitnya crispy tapi dagingnya juicy. Di Jepang juga ada banyak ya. Tapi ini juicy banget. Dan ada banyak juga. Ada rasa di kulit aja, terus dagingnya nggak ada rasa. Itu banyak kan. Ini daging juga ada rasa. Oi. Ini bahaya dah, bahaya. Dari dari kulit. Jangan lupa cobain nasi atungnya juga. Nasi ini dibuat menggunakan air yang tadi ada di dalam bowl besi tadi loh. Rasanya gurih, ada sedikit rasa bawang putih, dan tekstur nasi lembut. Wah, pokoknya enak des. Crispy. Dan rasa creamy. Nah, yang perlu kalian tahu guys, mengkonsumsi ayam panggang jauh lebih sehat dibandingkan ayam goreng loh. Kenapa? Karena dengan memanggang ayam, kandungan lemak yang ada pada ayam akan berkurang karena proses penguapan. Terus kalau kalian sedang diet atau membentuk otot tubuh, kita saranin konsumsi lebih banyak bagian dada ayam. Karena dada ayam merupakan salah satu sumber protein hewani yang sehat. Gak heran kalau para binaragawan sering mengkonsumsi dada ayam. Guys, ini benar enak. Aku bahagia. Bahagia sekali. Mau udah kuat. Jadi aku bisa kerja lagi. Bisa potong kayu banyak. Aku sekarang bisa. Oke. Jangan lupa nonton terus, tahu nggak sih? Makin tahu makin banyak ilmu. Dan jangan lupa 3M ya. Mencuci tangan dan memakai masker dan menjaga jarak. Jangan lupa ya. Oke, dadah. Susah.